Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita memulai ibadah Minggu kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 815, Indahnya Saat yang Teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30, Yesus berikanlah roh hikmat. Dengarkanlah kami Tuhan, bila kami bersama
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 193, Terbuka Cakrawala. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 689,
di dalam kasih Tuhan. Surut langkahku, Tuhanku lah gembala, tetap memimpinku dengan rahmat kasih-Nya. Dia melindungiku dan pada pimpinannya ku menyerah penuh. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu ini, yaitu dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai dengan 9. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia, ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 29, Saat Paling Menyenangkan. Saat paling menyenangkan bersamamu, Yesusku, merenungkan kemurahan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 487, Tekun di dalam Doa, dengan memberikan persembahan 1A dan 1B. Tekun di dalam doa, besar kuasanya, walau berat cobaan, tak pernah menyerah. Penuh kepercayaan kepada Tuhannya, Tuhannya menaklukkan semua musuhnya. Terkadang hampir kalah karena deritanya, dia sujud pada Tuhan, mohon bantunya. Dan bila waktu tiba, kan hilang dukanya. Terhiburlah hatinya karena Tuhannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari Minggu ini, Minggu 22 Mei 2020, firman Tuhan diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Allah. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada minggu hari ini berbicara dan menguatkan kita. Bagaimana setiap orang hidup dalam doa. Bagaimana setiap orang menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. Saudara-saudaraku, ketika Rasul Yakobus mengingatkan jemaat itu, mengingatkan mereka untuk selalu sehati dan sepikir, untuk selalu tolong menolong, untuk saling bantu-membantu satu dengan yang lain. Dan itulah gambaran orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang yang telah hidup dalam firman Allah. Orang-orang yang telah hidup dalam anugerah Allah. Saudara-saudaraku, berdoa sebenarnya napas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Doa adalah ungkapan hati kita, persekutuan kita, komunikasi kita dengan Allah sebagai sumber hidup itu. Sebagai Allah yang telah menebus dan memerdekakan kehidupan kita. Rasul Paulus membuat sebuah gambaran. Ketika ada orang yang sakit, baiklah dia memanggil seorang penatua. Ketika dia bergembira, baiklah dia bernyanyi. Ada 2 hal yang saling berguna dalam kehidupan kita. Ketika kita punya pergumulan hidup, baiklah kita meminta pertolongan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, marilah kita berdoa, meminta pertolongan kesembuhan dari Allah. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki persoalan hidup. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan di dalam kehidupannya. Tetapi melalui firman Tuhan pada minggu ini, Tuhan mau berkata supaya kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya kita meminta pertolongan dari Tuhan melalui orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini banyak juga orang dia tidak memaknai apa itu doa. Mengapa dia harus berdoa? Mengapa dia harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Tetapi melalui firman hari ini, doa adalah dasar hidup orang-orang percaya. Doa adalah sesuatu yang menghubungkan kita dengan Tuhan yang telah mengampuni kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan hidup dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Di ayat 6 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, doa yang diterima oleh Tuhan, doa yang didengarkan oleh Allah di dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita saling mengaku dosa kita saling mengampuni,
Kita saling bisa menerima kekurangan orang lain. Dan kita menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang percaya. Dan melalui itu, melalui persekutuan itu, melalui kehidupan yang dibenarkan oleh Tuhan, sehingga doa kita, sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita pergumulkan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, dan Tuhan akan mendengarkan, dan kita akan disembuhkan satu dengan yang lain oleh darah Yesus, oleh kekuatan Roh Allah dalam hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Nabi Elia, Tuhan mendengarkan doanya. Dan 3 tahun 6 bulan hujan tidak datang. Dia berdoa kepada Allah. Tetapi dia juga berdoa kepada Allah. Dan doanya didengarkan oleh Allah. Sehingga melalui doanya juga Allah menurunkan hujan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang bisa digambarkan dalam kehidupan Elia itu? Apa yang bisa digambarkan dalam perjalanan pelayanannya? Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya bahwa Allah adalah sumber jawaban atas segala sesuatu yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Begitu juga Yesus. Ketika dia menderita, dia juga berdoa. Ketika dia bergumul, dia juga berdoa. Dan dalam doanya, supaya kehendak Bapa di sorga menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada minggu ini, Tuhan mau berkata, ketika orang-orang beriman berdoa, pasti Tuhan mendengarkan. Bukan doanya tapi imannya. Dia percaya. Dia sungguh-sungguh percaya. Dia yakin dengan doanya. Dia menyerahkan hidupnya karena dia secara totalitas percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban dari doanya. Kalau kita baca firman Tuhan, Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Ketuklah, carilah, maka Tuhan akan membuka. Tuhan akan mendengarkan doa kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah pendua-pendua yang sejati. Jadilah orang-orang yang selalu bertekun kepada Tuhan, apapun pergumulan, apapun tantangan yang saudara hadapi dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi oleh-oleh dari firman Tuhan? Dari Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 18 ini. Tuhan mau mengajak kita. Mengajak setiap orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Mungkin saudara mengalami banyak pergumulan hidup. Saudara mungkin ada pergumulan di tengah-tengah anak-anak. Saudara mungkin punya pergumulan di tengah-tengah pekerjaan. Saudara mungkin punya pergumulan dalam bidang usaha atau apapun itu namanya. Tapi melalui firman ini, saudara dan saya, kita ingin dikuatkan oleh Tuhan. Berdoalah. Berdoalah kepada sumber hidup itu. Berdoalah saudara kepada Tuhan yang menyelamatkanmu, yang telah menyembuhkanmu, yang telah memberikan anugerah dan hidup kepadamu. Berdoalah. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan yakin. Berdoalah dengan imanmu yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Tuhan pasti menjawab indah pada waktunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua, melalui firman Tuhan, Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 18 ini, Tuhan mau berkata, firman Tuhan mau mengajak kita
setiap pribadi lepas pribadi, supaya kita jangan tergantung kepada dunia ini, pengharapan kita. Tetapi mari selalu tergantung kepada Tuhan. Seperti Elia, seperti kita saat ini, kita bisa lepas dari COVID. Kita bisa sehat hari ini. Kita bisa bekerja hari ini. Kita bisa beraktivitas sampai hari ini. Itu karena anugerah Tuhan. Itu karena cinta kasih Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita selalu yakin setiap waktu, every single time, setiap waktu, setiap hari, setiap menit. Jangan lupakan berdoa. Jangan lupakan berkomunikasi dengan sumber hidup itu. Jangan lupakan bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Sehingga anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang selalu berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menyembuhkan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada minggu hari ini mengajak kita supaya kita selalu berjalan dalam kebenaran. Orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam kebenaran, Tuhan pasti akan menjawab doanya. Yakinlah, bersama dengan Tuhan, doamu pasti akan dijawab. Dan kamu akan bersuka cita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dialah satu-satunya yang bisa menjawab doamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan Allah kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang menjawab pergumulan kami. Ketika kami mengalami sakit penyakit, ketika kami mengalami penderitaan, ajar kami Tuhan untuk mengaku dosa kami. Supaya kami saling peduli satu dengan yang lain. Supaya kami saling mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga melalui kasih anugerah di dalam nama Yesus Kristus kami disembuhkan dan dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar kami Tuhan supaya kehidupan ini selalu dibarengi dengan doa, dibarengi dengan komunikasi dengan Engkau Tuhan. Dimanapun kami tinggal, apapun pekerjaan kami, apapun aktivitas kami serahkan hidup kami, karena Tuhanlah yang menjamin, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan selalu akan menjawab doa kami indah pada waktunya. Berkati Tuhan HKBP ini, berkati Tuhan UPI Purus HKBP, seluruhnya pelayan-pelayan-Mu di tengah-tengah gereja ini. Berkati Tuhan warga jemaat-Mu, supaya kami bersatu hati, sehati dan sepikiran, berdoa bersama untuk mewujudkan karya Yesus di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui itu doa kami bisa Engkau jawab. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, gereja-Mu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 788 ayat 1 sampai dengan 2. Bersukacitalah kamu, dan marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Bersukacitalah
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.